Selamat siang Ibu Bapak semuanya, apa kabar hari ini saudara-saudara semuanya? Semuanya baik-baik saja? Puji Tuhan ya. Kita sudah ada di bulan April. Di hari Minggu pertama di bulan April, kita sudah selesaikan seperempat dari tahun ini. Sekarang kita memasuki paruh berikutnya dari semester pertama ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya selalu merasa bahwa hidup ini menyenangkan, bahwa hidup dan waktu-waktu itu rasanya singkat. Karena apa? Karena memang saya selalu berpikir bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan inginkan kita capai dalam hidup ini. Supaya satu ketika kita memang sudah benar-benar tidak mampu lagi, kita mulai merasa bangga atas capaian-capaian yang kita miliki. Amin, saudara. Sehingga ada banyak orang juga menjadi saksi dari kehidupan kita bahwa ada tahun-tahun yang kita lewati, yang banyak orang mendapat berkat dari tahun-tahun hidup kita. Karena itu hari ini, saudara, saya ingin ajak kita untuk belajar dari satu bagian firman Tuhan, berlari menuju sasaran, ya, atau press on toward the goal, ya. Berlari menuju sasaran. Kenapa harus berlari, saudara? Saya senang ini istilah Rasul Paulus. Nah, kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga 13-14, Filipi 3:13-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari kepada tujuan. Dari sini saya ambil tema khotbah hari ini. Berlari-lari kepada tujuan. Press on toward the goal. Jadi saudara, ada goal, ada tujuan. Berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, memang kalau kita lihat konteksnya Rasul Paulus bicara adalah bagaimana dia menyemangati hidupnya, memotivasi hidupnya untuk selalu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi dia. Karena dia merasa hidup dia sepenuhnya itu untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sementara ada tahun-tahun di belakang dia yang sudah dia buktikan bahwa dia punya kemampuan berkarir, mencapai banyak prestasi dalam karir politiknya. Hebat. Tetapi saatnya dia mengatakan, aku mengalihkan hidupku untuk sebuah tujuan yang lain, yaitu mengenal Tuhan. Saudara, saya ingin coba kita belajar bagaimana Paulus menyikapi hidupnya dalam menata hidupnya untuk masa depan. Menata hidupnya untuk mencapai tujuan di masa depan. Namanya tujuan selalu kita bicara masa depan. Saya coba membagi prinsip Paulus ini atau sebagai dalam proses ini dalam 3 hal. Dari kedua ayat ini kita coba lihat ada 3 hal, saudara, yang menarik sekali. Bagaimana kita bisa berlari menuju sasaran. Saudara-saudara, berlari menuju sasaran. Sasaran sudah ada, mencapainya berlari. Paulus menggunakan istilah berlari, saudara, itu berarti kecepatan. Lebih cepat berlari daripada berjalan, betul? Dia tidak mengatakan aku berjalan menuju sasaran, enggak. Dia gunakan istilah berlari, berarti hidup ini enggak boleh santai. Hidup ini harus serius. Tujuan itu harus dikejar. Sasaran harus dikejar. Setuju, saudara? Sasaran itu enggak boleh ditunggu, tapi dikejar. Kadang-kadang orang punya mimpi dan kemudian dia anggap mimpinya itu saudara mimpi itu selesai, satu ketika otomatis mimpi itu mendekati dia. Enggak. Mimpi itu harus dikejar, tujuan itu dikejar, cita-cita itu harus dikejar. Kalau enggak, saudara, enggak akan dapat. Ada banyak orang hebat membuat mimpi, membuat tujuan, membuat goal pada hidupnya. Tapi kalau ditanya setelah 10 tahun, gimana? Ya namanya juga hanya sebatas sebuah rancangan, manusia berkehendak tapi Tuhan juga yang punya keputusan. Wah, saudara, enak banget menjawabnya. Padahal dia nggak buat apa-apa. Tapi hari ini kita belajar, saudara, berlari menuju sasaran, berlari menuju sasaran, berlari dan berlari. Hidup yang semangat, berlari menuju sasaran. Saudara, prosesnya bagaimana? Yang pertama dia katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saya ulangi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Apa maksudnya?
Saudara baru bisa berlari menuju sasaran karena saudara merasa belum menangkapnya. Artinya apa? Kalau saya ambil dalam hidup kita, jangan pernah merasa engkau sudah mencapai mimpimu. Engkau sudah mencapai tujuanmu. Paulus katakan, aku sendiri belum merasa bahwa aku telah menangkapnya. Aku sendiri merasa aku belum menangkapnya. Jangan pernah puas sehebat apapun engkau hari ini, saudara. Karena kalau masih engkau diizinkan Tuhan hidup untuk hari esok, Tuhan ingin engkau berbuat lebih di hari esok. Saudara, pernah nggak saudara merenung? Bisa dikatakan 1 abad terakhir ini kecepatan teknologi itu luar biasa, betul nggak? Bahkan jangan bicara 1 abad terakhir, mungkin 30 tahun terakhir. Sekarang coba lihat, waduh, luar biasa percepatannya, saudara. Coba bandingkan dengan sekian puluh abad sebelumnya. Kayaknya santai banget. Tapi begitu kita masuk di abad ke-20, sekarang masuk abad 21, waduh, percepatannya luar biasa, saudara. Mobilitas manusia luar biasa. Saya suka ke desa, saudara, suka ke desa, misalnya kalau saya arah ke Tapanuli. Nah, berapa hari yang lalu saya ke daerah Langkat, mungkin hari, kalau nggak salah hari Kamis. Dari Langkat masuk ke pedalaman lagi, wah ternyata Langkat itu luas sekali, saudara. Sampai orang sana bilang, kalau lihat di peta ini Aceh Tenggara udah di balik gunung. Waduh, berarti kita udah dekat Aceh Tenggara. Iya, katanya 40 menit bisa sampai kalau kita bisa nerobos gunung. Menembus gunung. Udah sampai, sana udah Gunung Loser, sana udah ini. Waduh, saya bilang, begitu sampai di pedalaman. Saudara, saya katakan di sana, tahun berapa orang mulai mendiami tempat ini? Gak ada yang bisa jawab. Tapi ada di situ orang tua, mungkin umurnya 95 dengan, saya sudah lahir di sini, Pak. Oh, berarti orang tua Bapak udah di sini? Udah. Wah, berarti udah generasi kedua ke sini. Saya tanya lagi, orang tua Bapak lahir di sini? Enggak, pendatang di sini. Tapi saudara lihat, di mana sekarang daerah yang nggak dihuni manusia? Saya hanya katakan begini, kalau seandainya 50 tahun yang lalu nggak bisa bayangkan, saya katakan bagaimana orang di kampung ini mau keluar. Kalau sekarang kan gampang banget. Gampang banget. Sekarang kan percepatan luar biasa. Saudara lihat misalnya sekarang ini, saya baru menerima manfaat dari online itu, saudara, ketika di tahun berapa itu, misalnya awal-awal dulu saya tiba-tiba di Jakarta, nginap di satu hotel, saya sakit. Maaf, itu benar-benar buang air dan lemasnya luar biasa. Lemasnya luar biasa, saya nggak tahu mau kemana saya ini. Tiba-tiba saya tanya istri saya itu cukup hafal dengan apa yang harus saya lakukan. Dia katakan, cari obat. Saya bilang, gimana saya mau cari obat? Oh, baru ingat aplikasi. Diantarlah obat ke kamar saya. Wah, saya bilang, inilah kemajuan teknologi. 30 tahun yang lalu kalau kita begitu tinggal pasrah, betul nggak? Kehendak mulai yang jadi Tuhan. Tapi saudara lihat sekarang, kemajuan luar biasa. Nah karena itu kalau kita merasa aku sudah menangkapnya, menangkap yang mana, saudara? Aku sudah mencapai tujuanku, tujuan yang mana? Kan masih terlalu banyak tujuan-tujuan yang perlu ditetapkan pada hidup ini. Saudara-saudara, saya ulangi, saya pernah cerita pada saudara, bahwa sesungguhnya manusia ini didesain Tuhan dengan potensi yang luar biasa. Sekitar abad 19 ada satu kisah yang saya baca di sebuah buku. Di sebuah kota kecil lah, katakan di Amerika sana, penduduknya mungkin hanya ratusan keluarga seperti itu. Tetapi dalam 1 minggu pasti ada satu rumah yang kemalingan. Dan itu berjalan bertahun-tahun dan tidak pernah ketangkap malingnya. Setelah sampai 2-3 tahun nggak pernah ketangkap. Sampai masyarakat warga buat siskamling nggak juga ketangkap malingnya. Kerja sama dengan polisi nggak ketangkap juga malingnya. Sampai akhirnya polisi dikerahkan dari kota untuk bisa. Ini kayaknya penasaran banget, kok bisa dalam 1 minggu harus ada, sampai-sampai saudara, karena di sana seringnya kemalingan, orang di sana kalau kemalingan sudah cerita dengan baik. Tadi malam rumahku kemalingan. Artinya apa? Berarti dia kategori orang kaya. Karena yang kemalingan selalu rumah orang kaya. Udah jadi seperti itu, saudara.
Ketika diturunkan polisi dari kota, akhirnya kerjaan selidiki, akhirnya ketangkap malingnya orang kampung sendiri. Kemudian dia masuk penjara. Di penjara ada seorang kasih nasihat sama dia begini, kamu tahu nggak, kamu itu orang luar biasa. Bayangkan bertahun-tahun kamu bisa kelabui masyarakat. Bertahun-tahun polisi pun nggak bisa tahu, nggak bisa nangkap kamu. Berarti kamu lebih hebat dari polisi di kampung kita, lebih hebat dari masyarakat di kampung kita. Kamu itu rata-rata, cuma sayang, kok jadi maling? Seandainya kamu gunakan potensi untuk yang lain, pasti kamu lebih hebat dari semua orang di kampung ini. Itu membuat dia terbuka. Dan dia punya tekad, kalau aku keluar penjara, aku akan mengubah hidupku. Apa yang terjadi, saudara? Begitu keluar penjara, dia sengaja pindah ke distrik yang lain. Dia mengubah namanya. Dan dia mulai profesi baru. Dia bekerja di pertanian. Di satu lahan pertanian, lama-lama dia mulai beli lahan sendiri. Lama-lama dia menjadi pengusaha yang paling sukses di daerah itu. Ada seorang wartawan yang penasaran di mana maling yang dulu ini yang di penjara ini. Dia nggak kehilangan jejak, tapi dia cari ketemu. Ya, ini orang udah ganti identitas, sudah ganti nama, kemudian diwawancarai. Apa yang buat Anda berubah? Dia katakan begini, ya ketika di penjara ada seorang sadarkan saya. Dan saya hanya berpikir, seandainya dari puluhan tahun yang lalu saya tahu potensi diri saya, tentu saya lebih hebat dari hari ini. Artinya yang mau dikatakan di buku itu adalah ada banyak orang punya potensi tapi digunakan salah, digunakan nipu orang, digunakan dan lain-lain. Tambahin aja, saudara. Seandainya potensi itu digunakan dengan cara benar. Saya ingin kembali ke sini, saudara. Jangan pernah engkau puas dengan hidupmu. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau engkau sudah berhenti dengan hidup, udah puas dengan hidupmu, udah minta aja, Tuhan, saya sudah cukup puas, silahkan ambil saya. Gimana, siap? Kan saudara masih mau hidup 1000 tahun lagi. Gimana, berapa tahun lagi engkau mau hidup? Saya pernah cerita pada saudara ketika saya hadiri waktu anak saya dulu pembukaan kampus di UPH di Medan. Itu Mukhtar Riyadi kasih sambutan, itu bagi saya menarik sekali. Dia katakan, hari ini umur saya 86, 4 tahun lagi saya 90, dan saya masih punya 4 cita-cita. Dalam hati saya, orang begini apa sih masih kurang, kok masih bercita-cita? Dia dikatakan, saya berharap cita-cita saya bisa raih pada umur 90. Kenapa 90 dikatakan? Karena teman saya Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, nasihatnya saya. Dia katakan apa? Kejarlah apapun yang belum kau capai sampai umur 90. Setelah 90, pikiranmu, memorimu udah mulai terganggu. Makanya dia bilang 4 tahun ini, saya berharap bisa mencapai cita-cita saya. Wow, saudara umur berapa hari ini? Berapa cita-cita saudara masih ada atau udah tinggal berapa? Gimana, saudara? Jangan pernah merasa aku sudah menangkapnya. Ini jadi masalah. Orang yang terlalu cepat puas dengan hidup ini, hidupnya akan jadi santai, saudara. Hidup akan jadi santai. Ya mungkin saudara pikir, waduh ini kayaknya khotbah hari ini kok berbau motivasi. Bukan, ini Alkitab loh yang bicara. Justru para motivator itu menciplak Alkitab, jangan dibalik, saudara. Amin. Ini kan saya nggak rubah kalimatnya, betul nggak? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus itu karirnya luar biasa. Tapi dia bilang, aku belum menangkapnya. Aku belum sampai pada tujuanku. Makanya aku berlari menuju sasaran, karena aku belum menangkapnya. Amin, saudara? Yang kedua, apalagi dia katakan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Hari-hari ini orang menggunakan istilah berdamailah dengan masa lalu. Silahkan aja. Kalau saudara lebih suka istilah itu silahkan. Tapi saya coba ajak kita merenung. Apa yang dimaksud dengan firman Allah, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, ada banyak sekali orang tersandera oleh masa lalunya. Kegagalan di masa lalu membuat dia nggak berani untuk menentukan masa depan. Karena apa? Saya orang gagal.
Dan yang luar biasa adalah sakit hati di masa lalu itu terbawa sampai ke masa depan. Sehingga setiap orang sebut nama itu, waduh kita terganggu. Tiba-tiba lagi makan pun selera makan hilang. Hanya karena orang menyebut nama itu. Mau sampai kapan saudara kita terganggu dengan nama, dengan peristiwa? Mau sampai kapan saudara? Paulus, aku lupakan masa lalu. Dan saudara tahu istilah Paulus itu, masa lalu itu kuanggap sampah. Tahu istilah sampah di sana? Maaf. Itu seperti kotoran yang kita buang setiap pagi di kamar mandi. Paham maksudnya saudara? Pernah saudara itu masih dilihat-lihat lagi atau ditimang-timang? Maaf. Halo? Itu masa lalu saudara. Halo? Istilahnya skubala. Itu artinya kotoran sapi. Gimana? Kurang vulgar lagi saudara. Tapi masa lalu kok diingat-ingat, dikenang-kenang. Bagi aku itu sebuah kenangan. Ya silahkan kalau nggak mengganggumu. Kalau mengganggu ngapain dikenang saudara? Saudara-saudara. Masa lalu biarlah masa lalu. Ada orang karena terikat masa lalu, saya kan dari keluarga yang susah. Memang keluarga susah, saudara harus susah. Halo? Ya, kami memang udah ditakdirkan menjadi generasi yang susah supaya tetap ada orang susah di dunia ini. Ya ampun. Gimana saudara? Saya dulu pernah ngajar sekolah minggu, awal-awal di Padang Bulan, saya ngajar sekolah minggu. Ada anak kelas 5 SD nggak mau sekolah lagi. Saya panggil, kenapa kau nggak mau sekolah? Dia bilang, untuk apa sekolah om? Presiden sudah ada, gubernur sudah ada. Anak kelas 5 SD. Tentara sudah ada, polisi sudah ada. Itu apa lagi sekolah om? Saya bilang, orang susah lebih banyak lagi ada. Halo? Kadang-kadang kita sok-sokan padahal. Masa lalu saudara. Itu hanya karena apa? Orang berpikir, mana mungkin aku sukses, orang tuaku kan cuma begini. Tapi jangan lupa juga saudara. Ada juga orang karena masa lalunya begitu hebat, dia lupa. Dia lupa untuk bisa menata diri untuk masa depan, betul? Akhirnya dia suka cerita, dulu bapakku, dulu kakekku, dulu ini. Wow. Itu masa lalu. Masa depan milikmu. Engkau nggak bisa membawa kesuksesan masa lalu untuk masa depan, nggak bisa. Masa depan engkau tentukan oleh dirimu sendiri. Bisa saja mungkin kalau kita keturunan orang hebat, kita, saya anak si anu, oke. Orang katakan, paling sebatas itu. Mau sampai kapan saudara kita bawa masa lalu kita yang hebat? Orang pengen lihat buktinya dari hidup kita. Gimana saudara, siap lupakan masa lalu? Kadang-kadang ada trauma-trauma di masa lalu, kita nggak mau selesaikan. Kenapa nggak selesaikan saudara? Orang boleh mengatakan sekarang, trauma masa lalu itu harus diberesin. Saya pernah membaca, saya nggak tahu benar nggak, bahwa Batman itu, film Batman itu katanya di latar belakangnya, tapi ini namanya juga Batman itu kan film ya. Film itu satu imajinasi lah. Katanya itu awalnya adalah ceritanya, ada seorang anak remaja yang sangat takut dengan kelelawar. Akhirnya ketemu dengan seorang tua, orang tua katakan, kau harus kalahkan rasa takutmu. Caranya bagaimana? Dia diminta tinggal di gua kelelawar. Sedangkan lihat kelelawar satu aja ketakutan, apalagi di gua kelelawar yang jumlah kelelawar sampai jutaan. Disuruh tinggal di sana, dikatakan, engkau harus bertahan di sana sampai kau mengalahkan rasa takutmu. Karena dia rasa takut sampai hilang, maka dia jadi kelelawar. Gimana saudara? Saudara masih punya rasa takut untuk masa lalu saudara? Ketika saudara diingatkan pada satu masa lalu, saudara masih punya rasa takut? Gimana saudara? Masih takut dengan masa lalu? Engkau harus lupakan. Apa yang membuat engkau takut di masa lalu? Kembali ke situ. Dan mulai kalahkan masa lalu. Kita memang gak bisa mengubah masa lalu. Tapi masa lalu kan udah berlalu. Setidaknya di pikiran kita yang bisa kita setel. Saya pernah katakan pada saudara, saya kutip satu tulisan bijak, kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membuat perspektif yang baru untuk masa lalu. Betul?
Kalau engkau pernah mengalami masa lalu yang menyakitkan, katakan aku bersyukur pernah punya pengalaman yang menyakitkan. Dan aku bersyukur aku bisa melewatinya. Amin. Saudara-saudara, orang-orang yang bisa melewati masa lalu yang pahit adalah orang-orang yang tangguh. Bisa melewati 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap. Akhirnya dia terbentuk. Alkitab juga mengatakan pencobaan itu menguji iman saudara. Membuat saudara lebih beriman, lebih ulet, lebih teguh, lebih kuat. Mari saudara, lupakan masa lalu. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Amin. Justru engkau berani mengatakan, saya bersyukur punya masa lalu yang seperti itu, sehingga saya bisa seperti ini hari ini. Tetapi jangan berhenti. Masa lalu iya, tapi masa depan mulai lihat. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara tidak akan bisa masuk pada level 3 atau mengarahkan diri kepada masa depan ketika engkau masih berpikir masa lalu. Saya senang ada orang mengatakan begini, sebenarnya tua atau muda itu bukan masalah usia, tapi masalah pola pikir. Sekalipun dari segi usia mungkin kita katakan dia tua, tapi kalau dia masih bicara masa depan, kita harus akui dia adalah orang muda. Tapi sebaliknya, sekalipun dia muda, tapi kalau selalu bicara masa lalu, kita harus katakan dia adalah orang tua. Setuju saudara? Karena orang muda cirinya bicara masa depan, orang tua cerita masa lalu. Halo? Gimana saudara? Setuju? Bukan berarti masa lalu nggak bisa cerita, tapi kalau dikit-dikit saya dulu, itu dulu. Makanya anak-anak sekarang kalau kita orang tua cerita masa lalu nggak suka. Kalau kita cerita kesusahan masa lalu, mereka tinggalin kita saudara, dia nggak suka. Tapi coba cerita masa depan, mereka akan dengar. Anak-anak nggak suka cerita masa lalu. Jadi saudara nggak menarik bagi mereka kesusahan kita, nggak menarik bagi mereka, betul nggak? Halo orang-orang tua. Yang kita merasa, iya kalian harus tahu bahwa papa dulu itu susah loh. Ya itu kan papa. Pernah istri saya bilang, saya sampai kuliah itu nggak punya handphone. Diketawain, memang dulu nggak ada handphone. Kenapa? Kita nggak bisa mengukur hari ini dengan masa lalu, udah nggak nyambung dunia kita. Yuk mengarah ke depan aja lah. Mengarah ke depan. Mari kita berbicara tentang masa depan saudara. Jadi kalau ketemu orang, ketemulah untuk bicara masa depan, bukan curhat untuk masa lalu. Arahkan kepada apa yang di hadapan. Itu yang Tuhan mau saudara. Saya ingin kembali kepada yang pertama tadi saya katakan, seandainya saudara mengukur diri saudara, apakah kira-kira hanya seperti sekarang ini prestasi saudara? Saya kembali pada kisah tadi seorang pencuri maling yang ketangkap itu. Akhirnya penulis buku mengatakan begini, ada banyak orang tidak mengerti potensi dirinya. Bahkan dia berani mengatakan orang berhasil sekalipun, menurut saya dia katakan, dia hanya baru menemukan dan menggunakan 5% dari potensi dirinya. Sementara 95% terkubur bersama dengan kematiannya. Bagi dia sebuah sindiran. Artinya apa? Terlalu banyak kita menguburkan potensi diri kita. Hanya karena saya sudah cukup. Hanya merasa, ngapain sibuk-sibuk? Saudara-saudara, selama dunia masih ada, Tuhan ingin kita buat sesuatu. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Berlari, aku berlari, aku berlari, dan aku berlari, dan akan terus berlari untuk mencapai sasaranku. 3 hal ini aja saudara. Yang pertama, jangan pernah merasa puas. Dan yang kedua, lupakan masa lalu. Dan yang ketiga, arahkan hati, pandangan, pikiran ke masa depan. Sampai hari ini saya masih suka nonton bola saudara. Saudara lihat kalau pemain bola mau dia di belakang sekalipun, kalau dia sudah pegang bola hanya satu tujuan dia, buat gol. Betul? Kalau dia punya peluang dia akan giring sendiri bola sampai ke gawang lawan, betul nggak?
Tapi kalau dia merasa terhalang, dia oper ke yang lain. Saudara-saudara, sementara dari pihak sana 11 lawan akan berusaha menghentikan dia dengan segala cara. Apakah pernah ketika datang lawan mengejar dia tinggalin bola, dia lari? Saudara pernah lihat pemain bola begitu? Wih, nah. Makanya saudara tahu, saya dari dulu ngajak istri nonton bola, dia pasti nggak mau. Dia bilang, itu orang bodoh main bola itu. Coba satu bola diperebutkan, kasih 5 kenapa? Biar nggak berebut mereka, kasih aja 5 di lapangan. Saya bilang istri saya ini nggak ngerti konsep berbola. Memang nggak ngerti kata, dan nggak mau ngerti. Satu bola diperebutkan. Halo? Gimana saudara? Kita kasih 5 aja. Tapi itulah sebuah pertarungan. Walaupun resikonya patah kaki, mau ini, mau itu. Tapi nggak peduli, karena apa? Saya berlari menuju sasaran. Saya fokus kepada sasaran. Halangan pasti ada, rintangan pasti ada. Tapi saya berlari menuju sasaran. Dan saya tidak peduli berapa besar rintangan yang harus saya lewati di hidup ini. Yang saya peduli adalah bahwa saya mencapai sasaran saya. Mencapai tujuan saya. Amin. Karena itu saudara, yuk berlari, dan berlari. Saya tutup dengan satu doa hari ini. Kita jadikan doa kita hari ini ya. Baik, yuk kita baca sama-sama dari Mazmur 139 ayat 23-24. Ini jadi doa kita hari ini. 1, 2 ya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.